Mungkin Kak Nurul boleh memperkenalkan diri dulu lebih jauh lagi gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Saya sebagai psikolog klinis di PKBI Kepri. Ya, jadi sebelum yang seperti teman-teman lihat di judulnya itu, kan kita mau ngebahas tentang dampak terhadap anak dari keluarga broken home ya Kak. Mm-mm. Nah, sebelum kita masuk ke topik, gimana nih kabarnya Kak Nurul? Alhamdulillah sehat, baby. Baby apa kabar? Alhamdulillah sehat, walaupun baru pulang kan kemarin ada acara Hmm, dan ya alhamdulillah sih fit-fit aja. Kemarin kan lagi musim Kak, sakit Kakak mm-mm. terdampak nggak tuh? Iya, kakak kemarin di awal bulan Maret sempat ngerasain sakit demam juga. Kalau baby di Hmm. akhir Februari kemarin sakit, sempat Hmm. sakit dan alhamdulillah sekarang udah baik lah. Iya, cuaca kita juga lagi nggak stabil ya. Berubah-berubah ya, benar-benar. Mm-mm. Oke, kita masuk nih ke topik broken home sendiri itu apa sih Kak? Iya, broken home itu, kalau misalnya kita berbicara tentang home, rumah ya, tentu semua itu berangkat dari rumah. Nah, untuk broken home sendiri, terkadang orang menganggap broken home itu sebagai suatu keadaan perpisahan orang tua ya. Tapi sebenarnya tidak tidak harus berpisah dulu untuk bisa dikatakan sebagai keluarga broken home gitu ya. Jadi dikatakan broken home itu apabila ada krisis di dalam keluarga. Ya salah satunya memang perceraian atau perpisahan, tapi juga bisa karena adanya kematian dari salah satu orang tua kita ya. Terus juga karena adanya kesalahpahaman di dalam keluarga, hadirnya orang ketiga di dalam keluarga gitu ya. Terus juga adanya tidak adanya cinta dan kebaikan di dalam keluarga yang pada akhirnya sebuah keluarga itu tidak mampu untuk memperbaiki keadaan sehingga keadaannya itu cenderung menjadi konflik dan krisis seperti itu. Jadi tidak hanya dikatakan tidak hanya perpisahan aja gitu yang dikatakan sebagai broken home. Nah, iya mungkin juga teman-teman di luar sana banyak nih Kak yang menyalahartikan broken home. Mm -mm. Kayak broken home itu kalau orang tuanya bercerai kayak Mm gitu. Padahal -mm. mungkin ada yang orang tuanya utuh tapi benar kayak kata Kak Nurul mungkin udah nggak ada cinta di dalamnya atau Mm ada -mm. sosok orang ketiga tapi masih mempertahankan gitu ya Kak. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, kalau menurut Betul. baby sendiri, broken home yang sesungguhnya itu yang malah keluarganya utuh Konflik. tapi konflik gitu, benar-benar sakit kan dan otomatis anaknya pun ikut sakit kayak gitu. Mm-mm. Benar, baby. Bener kan Kak? Terus Mm-mm. juga, nah di saat kondisi gimana sih suatu keadaan bisa disebut broken home? Iya, yang sudah kakak sampaikan tadi ya, tidak adanya eh, cinta dan kebaikan. Artinya terjadi perselisihan atau konflik di dalam keluarga. Yang bisa kita lihat adalah bagaimana komunikasi antara orang tua kita gitu ya, ibu dan ayah kita bagaimana. Apakah pola komunikasi yang mereka tunjukkan ke kita itu adalah pola komunikasi yang baik gitu ya. Ada juga yang kalau orang bilang itu bahasanya seperti silent treatment gitu ya. Tapi silent treatment ini mungkin bisa jadi sebagai upaya yang dilakukan orang tua untuk menghindari adanya konflik. Tapi kita bisa lihat sejauh mana pola komunikasi silent ini dilakukan gitu ya. Apakah kemudian walaupun silent treatment tapi masih ada memberikan pengertian, cinta kasih gitu ya sesama pasangan gitu atau justru diamnya ini membisu gitu ya. Terus juga bisa kita lihat dari perilaku orang tua kita. Apakah ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam bentuk argumen yang kita anggap sebagai konflik kayak gitu. Itu bisa bisa kita lihat dan lebih ekstrimnya lagi terjadi sampai kepada perubahan perilaku atau melakukan kekerasan seperti itu. Oke, gitu ya Kak.
Sebenarnya pasti kan broken home itu pasti punya dampak karena broken home sendiri itu udah dalam konteks yang negatif kan Kak. Dan pasti Mm-mm. suatu hal yang negatif tuh berdampak sama anaknya mungkin. Nah, Mm-mm. mungkin kalau dampak sama anak yang pernah Kakak lihat paling parah tuh apa sih Kak? Iya, mereka melakukan perilaku self injury sih yang paling sering dilakukan anak, karena yang pertama mereka tentunya pasti pasti luka secara batin ya, melihat orang tuanya misalnya terjadi konflik kekerasan sampai pada akhirnya perpisahan. Tentunya setiap anak pasti punya harapan tertentu tentang keluarga gitu ya, Benar-benar. idealnya keluarga itu seperti apa. Nah, harapan dan ekspektasi ini yang tidak sesuai itu membuat mereka menjadi luka gitu ya. Nah, luka ini kan artinya mereka sakit ya, apalagi sebenarnya kan konflik ini ada yang karena kekerasan, tapi ada karena maksudnya gini, konflik itu bisa ditunjukkan orang tua dalam bentuk perilaku, tapi orang tua ada juga yang menutupi konflik itu. Ya, sehingga ketika anaknya tahu orang tuanya mengambil keputusan untuk bercerai, tentu mereka shock. Iya benar. Dan apapun bentuknya itu pasti menyakitkan ya, buat anak, maupun ditutupi atau secara terang-terangan anak tahu. Nah, sakit yang mereka rasakan itu cenderung tidak bisa mereka apa bahasanya, tidak bisa mereka kelola gitu, sampai pada Oh akhirnya iya. mereka mencari Mungkin uh, dapat jalan yang salah gitu ya ya Kak. solusi yang instan, sampai pada akhirnya mereka uh, mengekspresikan emosinya dengan melakukan perilaku menyakiti diri gitu ya. Dan tidak dipungkiri luka batin itu pasti dialami oleh anak gitu. Kemudian ada gejolak jiwa ya, perasaan yang tidak terima, terus kecewa, marah, itu pasti dirasakan oleh anak gitu ya. Nah, terkadang anak ini terlalu fokus sama luka yang dia derita kan gitu kan. Jadi Benar-benar. sampai pada akhirnya dia kehilangan jati diri, dia merasa pribadinya jadi nggak utuh. Contohnya, misalnya anak ini anak yang berprestasi gitu ya, dia punya banyak potensi, tapi ketika dia mengalami luka dan fokusnya pada luka itu, dia jadi kehilangan jati diri dan dia kehilangan potensi-potensi yang ada di dalam diri dia. Jadi pribadinya nggak utuh, dia mudah sekali terombang-ambing, mudah sekali dipengaruhi orang, tidak bisa pendiriannya tuh kurang dan sulit mengambil keputusan gitu ya. Akhirnya ketika dia sudah fokus sama lukanya, dia jadi itu menjadi penderitaan buat dia gitu. Nah, sampai pada Oke. akhirnya ya dia jadi uh, istilahnya tidak tidak powerful begitu, baby. Ya, Kak. Nah, kalau kan Wiwi pernah dengar nih, sempat dengar kayak istilah daddy issue. Baby issue, Daddy issue. daddy issue, oke. Okay. Hmm. Nah, itu tuh salah satu faktornya apakah keluarga broken home apa gimana, Kak? Nah, untuk daddy issue sendiri, ini kakak belum mengerti lebih jauh ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Diskusi lagi. Mm -mm. Heeh. Nah, terus kalau misalnya kan kalau tadi yang kalau dampak paling parah itu self injury ya Kak ya. Mm -mm. Nah, Kak, sampai mungkin gini, kayak mungkin ada nggak sih Kak, kemungkinan anak itu jadi punya trauma atas apa yang ayahnya lakuin. Ya, Misalnya ibu bapaknya bercerai karena kesalahan ayahnya atau karena perlakuan ayahnya atau KDRT lah ya Kak. mm -mm. Ya berarti kan otomatis ayahnya yang eh, kasar kepada ibunya. Itu Mm dia -mm. bakal muncul trauma nggak sih Kak? Dan kira-kira kalau muncul trauma nih, itu gimana bagusnya? Iya, memang pada umumnya mereka akan mengalami trauma ya apabila dia menjadi korban ketika orang tuanya melakukan kekerasan gitu. Nah, dampaknya benar, pasti ada pengaruh dari cara pandang dia terhadap keluarga,
cara pandang dia terhadap laki-laki atau cara pandang dia terhadap ayahnya. Dan seringkali anak dengan broken home ini mereka punya krisis kepercayaan dalam menjalin hubungan relasi. Nah, umumnya seperti itu. Dan perlu disadari bahwa kita kan sebagai manusia ini punya kebutuhan ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah cinta, ada kebutuhan rasa cinta. Nah, anak dengan broken home ini biasanya mereka kekurangan untuk mendapatkan kebutuhan itu, sehingga dia menjadi ketergantungan saat menjalin relasi dan seringkali dia meletakkan kebutuhan itu sama pasangan. Nah, ketika orang-orang dengan bergantungnya memberikan kebutuhan sama laki-laki, seringkali mereka terjebak dalam hubungan itu dan seringkali menjadi korban kekerasan dalam pacaran juga gitu. Jadi kayak, iya gimana, maksudnya kayak ketika ngelihat orang, mungkin ibunya itu kasarin, KDRT gitu, ternyata dia juga jadi korban kekerasan sama pacarnya gitu. Itu pasti bakal menimbulkan trauma yang lebih lagi ya Kak, Ya, berkepanjangan jadinya. berkepanjangannya. Terus kalau Kakak sendiri pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Misalnya dari orang tuanya dia pernah melihat, terus ternyata dia juga kena gitu. Ada kasus seperti itu, Beb. Dan Karena tadi prosesnya dia berapa lama tuh Kak? proses penyembuhannya. Nah, proses penyembuhannya ini tergantung dari setiap orang ya, gimana dia bisa memaknai masalahnya, gimana dia mau berproses. Nah, itu sangat sangat relatif dan tergantung pribadi atau individu itu sendiri. Tapi Nah, kita bisa tahu dia sembuh itu gimana? Dari bagaimana pandangan dia terhadap sesuatu. Jadi kan nanti di proses konseling itu kita ada evaluasi terus gitu ya. Nah, kita melihat bagaimana perkembangan diri dia gitu. Biasanya ketika orang udah benar-benar pulih gitu ya, dia punya respon yang berbeda ketika dia memandang sebuah konflik itu sendiri. Nah, kalau misalnya sebagai orang terdekat nih, ketika kita punya temen yang broken home, yang kita tahu lah keluarganya tuh mungkin punya konflik yang sangat besar, itu apa sih yang bisa kita lakuin Kak? Iya, yang pertama kita perlu menjadi pendengar yang baik ya, tidak mengejudge dia, terus kita juga perlu memberikan penguatan kepada dia bahwa suatu masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tapi yang paling penting kita sebagai teman itu bisa memberikan pemahaman bahwa sebenarnya tidak ada orang yang mau mendapatkan kondisi keluarga yang tidak baik gitu. Tapi kita juga perlu sadar bahwa kita tidak bisa mengendalikan, kita tidak bisa mengontrol, dan kita tidak bisa men-setting sesuai dengan keinginan kita. Apalagi sudah berhubungan dengan orang lain ya, kaitan dengan keluarga. Yang paling penting kita perlu memahami, memberikan pemahaman untuk semuanya gitu ya. Kita perlu memahami bahwa sebelum orang tua kita menikah, mereka itu membawa perjalanan kehidupan mereka masing-masing ya, membawa perjalanan hidup mereka masing-masing. Terus juga ketika mereka menikah, mereka sebenarnya sedang berusaha untuk menyatukan karakter ya, karakter satu dan lainnya. Kita nggak tahu ayah kita dibesarkan dengan pola asuh yang seperti apa, yang pertama. Yang kedua, kita juga nggak tahu pengalaman kehidupan apa sih yang mereka lewati dari kecil sampai saat ini gitu ya. Terus, apakah mereka sebenarnya juga punya peristiwa luka atau trauma dari orang tuanya? Kita nggak pernah tahu gitu ya. Terus bagaimana pola dalam penyelesaian masalah mereka saat mereka sebelum nikah itu seperti apa, kita juga nggak pernah tahu. Jadi katakanlah ibu saya misalnya, ibu saya saat dia menjalin hubungan relasi, saat dia sekolah, dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasangannya. Dan peristiwa itu ternyata terbawa di dalam keluarga gitu ya. Dia mungkin jadinya lebih posesif atau dia menjadi sering curiga gitu ya. Nah, dengan peristiwa masa lalu itu kan kadang kita
tidak sadar ya, ketidaksadaran kita nggak menyadari bahwa peristiwa masa lalu itu mempengaruhi cara kita berperilaku dengan pasangan kita saat menikah. Nah, pasangan kita mungkin sekali, dua kali menerima, tapi kalau sudah berkali-kali merasa dicurigai, contohnya ya, terus merasa diposesifin, itu kan nanti pada akhirnya menjadi konflik.